Jadi panjangnya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat dan 6 harokat. Ya, kemudian lam sukun adalah dimatikan oleh waqaf tanda jaiz. Waqaf jaiz, maka lamnya ini disukunkan. Cara membacanya dengan menyempurnakan sifat tawassutnya. Ya, antara mengalir dan tertahan suaranya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ada tanda waqaf jaiz. Artinya tanda ini bacaan boleh diteruskan dan boleh berhenti. Jadi terserah bunda-bundanya mau berhenti boleh, mau diteruskan pun boleh. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Kemudian ketika melafalkan itmamul harakat dhamma dengan memonyongkan kedua bibir tanpa merapatkannya, lalu ketika sudah dilamsukan maka kembalikan bibirnya senyum, kembali senyum ya. Jadi jangan dimonyongkan terus, tapi kembali senyum ketika sudah dilamsukun. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad, ada huruf qaf adalah huruf isti'lah. Huruf isti'lah punya sifat yang dominan yaitu jahar dan syiddah. Suara tertahan, kemudian udaranya pun tertahan, lalu pangkal lidah terangkat ke langit-langit yang lunak. Jadi qad. Kemudian ada dal sukun di tengah ayat atau di tengah kalimat disebut adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra ada di tengah ayat, yaitu hurufnya adalah dal sukun. Cara membacanya, dalnya ini dipantulkan dengan jelas dan ringan, kemudian pantulannya dilepas. Qad khalat. Kemudian huruf kha. Kha ini keluarnya dari adnal halqi. Adnal halqi, dia semahraj dengan huruf ghain. Ya. Semahraj dengan huruf ghain. Ya, kemudian huruf kha ini mempunyai sifat hamas, rahwa, istifal, isti'ala, kemudian infitah dan ismat. Jadi huruf kha ini adalah huruf tebal. Ya, kemudian cara membacanya dialirkan hamas dan rahwanya. Ya, qad khalat. Kemudian huruf ta. Huruf ta ini mempunyai sifat, ya bunda-bunda, Masya Allah, tabarakallah. Huruf ta. Ya, terima kasih bunda-bunda yang baru gabung. Huruf dal. Terima kasih Oma. Insyaallah, barakallah. Terima kasih ya bunda-bunda. Kemudian huruf dal akhalat. Huruf ta ini keluarnya dari taraful lisan. Dia semahraj dengan huruf ta. Kemudian huruf dal. Kemudian huruf ta. Dia semahraj dengan huruf ta, huruf dal dan huruf ta. Kemudian keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian huruf ta ini punya sifat berlawanan, sifat hamas dan syiddah. Jadi udaranya dikeluarkan tapi tertahan oleh suara, yaitu namanya syiddah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara melafalkannya, huruf ta ini jangan bunyi berdesis, kholat. Ya, karena huruf ta ini tidak mempunyai desis. Yang mempunyai desis itu adalah huruf sin, sod dengan zai. Kalau huruf ta ini percikan hamas, kholat,
Khalat. Qad khalat min. Ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Hukumnya adalah ikfa hakiki abad. Ikfa hakiki abad. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Hukumnya adalah ikfa hakiki abad. Cara membacanya, nun sukunnya mahrajnya nun sukun disamarkan ke mahrajnya huruf qaf disertai dengung 2 harakat. Min qab. Kemudian ada huruf ba sukun di tengah ayat disebut qalqalah sughra. Ba sukun di tengah ayat disebut qalqalah sughra. Cara membacanya, ba-nya dipantulkan dengan jelas melalui mahrajnya. Kemudian ba-nya pantulannya ringan saja dan dilepas ya. Min qablihi ra. Kemudian ada, terima kasih bunda-bunda, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, barakallah. Terima kasih yang sudah hadir ya bunda, jangan lupa dibantu tap-tap ya. Kemudian ada alif lam. Ini alif, ini lam. Alif lam bertemu dengan huruf ra, dihukumi oleh alif lam syamsiyah. Alif, ini lam. Alif lam bertemu dengan huruf ra. Iya, hukumnya adalah alif lam syamsiyah atau idgham lam ta'arif syamsiyah. Cara membacanya, huruf setelahnya dileburkan masuk ke huruf syamsiyah, itu huruf alif ya, alif syamsiyah. Kemudian huruf ra ini berharakat dhamma, ra-nya dibaca secara tebal, namanya tafkim. Qablihi rusul, rusul, lam sukun. Ada tanda wakaf, qaf lam atau wakaf aula ya, tanda wakaf qaf lam atau tanda wakaf aula. Artinya bacaan boleh diteruskan tapi sebaiknya berhenti. Jadi ketika bunda-bunda menemukan tanda wakaf tersebut, maka bacaannya harus berhenti, namanya tanda wakaf aula. Jadi lam sukunnya disukunkan atau dimatikan, kemudian sempurnakan sifat tawassutnya ya, alirkan sedikit suaranya. Qablihi rusul, qablihi rusul, afain. Ini materi kita hari ini adalah afain. Fa-nya meskipun fathah bertemu dengan huruf alif, aslinya adalah dibaca panjang, tapi ini bacaan gharib, maka fa-nya dibaca pendek. Waalaikumsalam. Afa imma. Ada nun sukun bertemu dengan huruf mim bertasydid, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya, gunnahnya termasuk tingkatan pertama, namanya akmal matakun. Artinya gunnahnya paling sempurna. Cara membacanya, nun sukunnya ini diidghamkan. Idgham itu artinya memasukkan atau mentasydidkan. Jadi nun sukunnya diidghamkan atau dimasukkan ke huruf mim bertasydid sehingga nun tersebut ini tidak terbaca lagi karena sudah dileburkan masuk ke huruf mim tasydid. Cara membacanya, nun sukunnya diidghamkan masuk sambil didengung 2 harakat mimnya. Afa imma. Kemudian mim bertasydid. Cara membacanya, afa imma, fathah bertemu dengan huruf alif, hukumnya adalah mattabi zahir karena alifnya nampak 2 harakat. Lalu huruf mim ini cara membacanya tidak boleh terlalu ditekan kuat-kuat karena huruf mim ini mempunyai sifat tawassut dan gunnah. Jadi ditekan sambil disempurnakan sifat tawassutnya dan gunnahnya. Afa immata, huruf ta ada percikan udaranya, hamesnya.
afa immata au. Kemudian ada fathah bertemu huruf waw sukun, hukumnya adalah harfulin. Jadi harfulin ini berada di tengah ayat. Cara membacanya dilembut dan dilunakkan suaranya. Kemudian ketika melafalkan waw sukun dengan memenyongkan kedua bibir tanpa merapatkan, ya. Au qutilan, ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Hukumnya nun sukun bertemu dengan huruf qaf, ini hukumnya adalah ikhfa hakiki aqrab. Cara membacanya, nun sukunnya di lupa ya Umi ya, disamarkan ke mahrajnya huruf qaf disertai dengan 2 harakat, ya. Au qutilan qalabatum, ada ba sukun di tengah ayat, di tengah kalimat, maka hukumnya adalah qalqalah sugro. Qalqalah sugro berada di tengah ayat, yaitu adalah hurufnya ba sukun. Gimana cara membacanya? Ba-nya dipantulkan melalui mahrajnya, yaitu huruf bibir, bibir atas bibir bawah bertemu ya. Kemudian pantulkan, pantulannya ringan saja, kemudian pantulannya dilepas, jangan ditahan. Au qutilan qalabatum ada mim sukun bertemu dengan huruf ain selain mim dan ba, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Tingkatan gunnahnya termasuk nakisah, nakis karena gunnahnya kurang sempurna. Cara membacanya, mim sukunnya dibaca dengan jelas. Izhar itu artinya jelas. Cukup disempurnakan sifatnya tawasud yaitu dan gunnah. Jadi au qutilan qalabatum ala. Kemudian di ta ada harokat dhamma. Cara membacanya, dhammanya ini dengan menyempurnakan, memonyongkan kedua bibir tanpa merapatkan. Ketika sudah di mim sukun, maka kembali senyum di mim sukun ya. Jadi jangan dimonyongkan terus. Au qutilan qalabatum ala tum ala. Huruf ain. Huruf ain ini keluarnya dari wasatul halqi atau dari tengah tenggorokan. Dia semahraj dengan huruf ha, tapi beda sifat. Huruf ain sifatnya adalah jahar dan tawasud, yaitu antara mengalir dan tertahan suaranya di ala. Kemudian huruf ain ini jangan membunyikan lewat rongga hidung, karena huruf hidung itu hanya 2, yaitu huruf mim dan huruf nun. Selain itu tidak boleh ya, seperti huruf ain. Ain itu keluarnya dari tengah tenggorokan. Kalau huruf mim keluarnya dari rongga hidung. Ala. Kemudian ada huruf lam berharokat fathah. Hukumnya adalah matabi'i muqaddar karena alifnya tidak nampak. Kemudian di atasnya ada mat, ya ini mat seperti alis, bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, maka hukumnya adalah mat jaiz munfasil. Cara membacanya, mat tabi'inya ini dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Qalabatum ala a. Ini huruf hamzah bacanya a, ringan ya, a. Kemudian ain jadi a. Beda ya, jangan diseret
A-nya jangan diseret ke hamzah, ke ain. Hamzahnya jangan diseret ke ain. Beda makhraj. Kalau huruf hamzah dari pangkal tenggorokan, kalau huruf ain dari tengah tenggorokan. Kemudian beda sifat. Ya, jadi huruf ko adalah huruf isti'la, huruf tebal. Kemudian di atasnya ada fathah berhadapan huruf alif. Hukumnya adalah mad tabi'i zahir karena alifnya nampak. Panjangkan 2 harokat. Kemudian bikum ada mim sukun. Ya, mim sukun cara membacanya dengan menyempurnakan sifat dominannya itu jahar dan gunnah. Jadi ketika membunyikan huruf mim jangan langsung di stop, tetapi disempurnakan sifat hurufnya, yaitu alirkan sedikit suaranya. Aqabikum. Kemudian di atasnya ada tanda wakaf aula. Artinya bacaan boleh berhenti, boleh diteruskan tapi sebaiknya berhenti. Jadi ketika bunda-bunda menemukan tanda wakaf tersebut, maka bacanya berhenti. Insyaallah barakallah. Jadi wa may nun sukun bertemu dengan huruf ya bertasdid. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya, gunnahnya termasuk tingkatan yang pertama akmal matakun. Artinya gunnahnya paling sempurna. Cara membacanya nun sukunnya ini diidghamkan masuk ke huruf ya bertasdid sehingga nun sukunnya ini tidak terbaca lagi karena sudah dileburkan, sudah dimasukkan, sudah diidghamkan masuk ke huruf ya tasdid. Kemudian cara membacanya nun sukunnya dimasukkan ke dalam huruf ya bertasdid disertai gunnah 2 harokat. Ya. Wa may. Kemudian huruf ya punya sifat ahlin. Maka ketika membunyikan huruf ya jangan terlalu dihentak. Karena huruf ya ini punya sifat yang dominan yaitu rahwa dan jahar. Kemudian punya ciri khas lin. Lin itu artinya lembut. Wa may ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Hukumnya adalah ikhfa hakiki akrab. Ya, afwan abad. Jadi nun sukunnya disamarkan masuk ke mahrajnya huruf qaf sambil disertai dengung 2 harokat. Wa may yanqalib. Ada ba sukun di tengah ayat disebut qalqalah sugro. Cara membacanya pantulkan dengan jelas, kemudian pantulannya ringan saja. Kemudian ada huruf a, ala, ada huruf lam berharokat fathah panjang atau fathah tegak. Hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar karena alifnya tidak nampak, maka panjangkan 2 harokat. Ala aqibaihi ada fathah bertemu dengan huruf ya sukun. Hukumnya adalah harfulin atau huruf lin. Harfulin itu berada di tengah ayat. Cara membacanya cukup dilembutkan dan dilunakkan suara. Ala aqibaihi falayya ada nun sukun bertemu huruf ya bertasdid. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi nun sukunnya disamarkan masuk atau diidghamkan masuk ke huruf ya bertasdid sehingga nun sukun ini tidak terbaca lagi. Jadi ianya ditekan dan ditahan disertai dengung 2 harokat. Falayyadurra huruf ra berharokat fathah dibaca secara tafkim tebal. Insyaallah barakallah. Ya. Falayyadurrallah ada alif lam bertemu dengan huruf lam. Hukumnya adalah alif lam syamsiyah atau idgham lam ta'arif syamsiyah. Cara membacanya huruf setelahnya dileburkan masuk ke dalam huruf syamsiyah. Kemudian huruf lamnya ini lam lafaz Allahnya
didahului oleh harokat fathah, maka lamnya dibaca secara tafkim, tebal. Kemudian lamnya dibaca panjang 2 harokat karena huruf lam ini berharokat fathah panjang. Hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar karena alifnya tidak nampak. Ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Huruf syai'a ada fathah bertemu dengan huruf ya sukun. Hukumnya adalah harfulin atau huruf lin. Huruf lin itu berada di tengah kalimat atau di tengah ayat. Cara membacanya cukup dilembut dan dilunakkan suaranya. Kemudian ada hamzah berharokat fathah, fathatain, maka ini hukumnya adalah mad iwad. Jadi tanwinnya dihilangkan, dibaca panjang 2 harokat, namanya mad iwad. Allahu syai'a. Kemudian ada tanda wakof, kof lam, wakof Allah. Maka artinya bacaan boleh diteruskan tapi sebaiknya berhenti di tanda wakof tersebut. Barakallah. Wasayaja huruf waw. Cara melafalkannya huruf waw dengan menyempurnakan memonyongkan kedua bibir tanpa merapatkan. Ketika sudah melafalkan huruf fathah, maka mulutnya kembali senyum. Jadi wa saya jazi, ada huruf jim sukun berada di tengah ayat atau di tengah kalimat, maka nama hukumnya adalah qalqalah sughra. Jadi qalqalah sughra itu berada di tengah ayat. Cara membacanya, jim sukunnya dipantulkan dengan jelas melalui mahrajnya. Huruf jim mahrajnya itu adalah keluarnya dari wasatul lisan, yaitu tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas atau sejajar dengan langit-langit atas. Kemudian huruf ja ini semahraj dengan huruf sya dengan ya. Ya, ja ini punya sifat yang dominan, jahar dan syiddah. Wasaya jazilla, ada alif lam bertemu dengan huruf lam. Hukumnya adalah alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Lamnya dibaca tarkik tipis karena didahului oleh harokat kasrah. Jadi wasaya jazillah. Kemudian lamnya berharokat fathah panjang, disebut hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar karena alifnya tidak nampak. Panjangnya 2 harokat. Allahu syah, ada alif lam bertemu dengan huruf shin. Ya, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, cara membacanya huruf setelahnya dileburkan masuk ke huruf syam, yaitu huruf alif. Jadi alifnya ini tidak terbaca karena sudah dileburkan masuk ke huruf syamsiyah. Jadi Allahu syah. Kemudian huruf sya ini dibaca panjang 2 harokat karena hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar karena alifnya tidak nampak. Panjangkan 2 harokat. Ya betul, mad tabi'i muqaddar. Wa sayajzillahu syakirin, ada huruf ra berharokat kasrah, ro-nya dibaca secara tarkik atau tipis. Kemudian ada kasrah bertemu ya sukun, hukumnya adalah mad tabi'i zahir. Tetapi mad tabi'i ini bertemu dengan huruf disukunkan karena waqaf, maka disebut adalah mad ari li sukun. Panjangnya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat dan bisa 6 harokat. Lalu nun sukun, nunnya disukunkan dengan menyempurnakan sifat hurufnya yaitu tawasud dan
gunnah. Jadi cara membacanya apa ini? Ya betul, tarkik matabi'i. Wa sayajzillahu syakirin. Nunnya ya, jangan lupa dialirkan sedikit suaranya. Jangan langsung diputus. Allahu syakirin. Insyaallah. Nunnya nggak boleh ditekan. Syakirin. Ya, nggak boleh gitu ya, karena huruf nun itu punya sifat dominan, tawasud antara mengalir dan tertahan suara, kemudian gunnah, dengung. Allahu syakirin. Gitu ya Bunda, insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda-bunda yang baru gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang nggak bisa terjawab salamnya ya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ya. Lalu qad khalat min qablihi rusul. Afaim, nifanya dibaca pendek ya. Afaim mata au qutilan qalabtum ala. Bunda-bunda kalau berhenti di mad jaiz di sini, maka panjangnya dikurangin. Jadi tadinya kalau di wasal maka panjangnya 4 sampai 5 harokat. Tapi kalau Bunda berhenti di sini sebabkan karena napasnya pendek, maka panjangnya dikurangin jadi 2 harokat. Ya. Adalah. Kemudian kalau berhenti di tengah sini, ibtidanya dari auqut. Terima kasih Bunda-bunda, Masya Allah. Auqutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallah. Kalau Bunda berhenti di sini di Allah, maka dia menjadi mad ari lisukun. Panjangnya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Kemudian kalau berhenti di sini karena napasnya pendek, maka mengulangnya dari sini ya. Masya Allah. Ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Ada tanda wakaf, aulah berhenti di sini ya. Wasayajzillahu syakirin. Ada nunnya, jangan lupa disempurnakan sifat tawasud, artinya antara mengalir dan tertahan suara. Jadi nunnya jangan langsung diputus ya, syakirin, tapi sempurnakan sifat hurufnya, yaitu tawasud dan gunnah. Insyaallah. Allah. Kemudian huruf lam. Biasanya bunda-bunda kalau melafalkan huruf lam jadinya Allah. Huruf fathahnya bervokal o, bunyi o. Padahal bunyinya fathah ya, ah. Allahu, bukan Allahu. Allahu syakirin. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum bunda-bunda semuanya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang udah nyimak penjelasan tajwidnya yang singkat dan padat. Ringkas tajwidnya ya bunda-bunda, mudah-mudahan ilmunya barokah berkah dan bermanfaat buat bunda-bunda khususnya yang sudah hadir di room Umi.
Terima kasih ya, mohon maaf jika penyampaian Umi ada yang salah ataupun penjelasannya ada yang kurang, mohon dimaafkan, mohon dimaklumin karena Umi masih proses belajar juga sama seperti bunda-bundanya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, silahkan bunda-bunda yang mau naik belajar mengaji